Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir di majelis yang insyaallah barakah ini, tentunya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah sedang ataupun akan kita laksanakan senantiasa menjadi wasilah turunnya keberkahan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat dan salam tentunya marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mari lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan melalui salawat yang kita sanjungkan kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelak kita beroleh syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini khatib tak lupa untuk selalu berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk melaksanakan apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaga serta semaksimal mungkin menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang menyebabkan datangnya kemurkaannya. Tentu apabila kita terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi jaminan bahwa kita kelak akan beroleh kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai integritas, sudah barang tentu kita harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan bagi kita, karena beliau contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Dan contoh-contoh yang beliau contohkan kepada kita tak akan pernah lekang oleh waktu dan akan selalu relevan di sepanjang zaman. Bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa yang sampai dengan saat ini dapat kita nikmati, dan insya Allah akan dinikmati oleh orang-orang setelah kita sampai akhir hayat kita ataupun nanti kiamat tiba. Insya Allah keteladanannya akan terus dilestarikan. Dan tentu dari beliau kita wajib belajar bagaimana
membangun Islam atau membangun sebuah peradaban dibekali dengan sebuah integritas. Dan berbicara tentang integritas, Rasulullah SAW menanamkan kepada kita 4 pilar. Yang pertama adalah siddiq, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Itu kemudian yang mengantarkan Rasulullah SAW dapat membentuk sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Kalaulah pada waktu itu Rasulullah tidak membangun integritas pada dirinya, mungkin tidak akan banyak pengikutnya. Rasulullah itu manusia tanpa celah, manusia yang tidak pernah berbuat keburukan. Rasulullah SAW selalu memberikan contoh-contoh kebaikan, baik dalam pekerjaan, ibadah, ataupun muamalah yang lainnya. Bayangkan jika pada waktu itu Rasulullah SAW tidak membangun ataupun membranding dirinya terlebih dahulu dengan sebuah integritas, mungkin ketika beliau mengaku ana Rasulullah, tidak akan ada yang percaya. Maka hari ini pun demikian dengan kita. Apabila ingin eksis dalam dunia kerja kita, maka kita harus mempertahankan integritas. Dan integritas yang Rasulullah SAW tanamkan, yang seperti tadi disebutkan, yang pertama adalah siddiq, berlaku jujur. Berlaku jujur dalam setiap pekerjaan kita. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap keluarga kita, jujur terhadap perusahaan, dan tentunya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam bekerja tidak mudah, banyak hal yang sangat kompleks di dalamnya, dan merupakan integritas yang paling dasar adalah jujur. Maka dalam bekerja diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu menghadirkan Allah dalam setiap pekerjaan kita, maka kita akan takut untuk berbuat culas. Maka kita akan takut untuk berbuat curang. Maka kita akan takut kemudian untuk berbuat salah, karena kita merasa Allah selalu mengawasi kita. Minimal kita harus jujur terhadap diri sendiri. Apakah yang kita kerjakan itu sudah benar, sesuai prosedur, sesuai aturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut? Ataukah justru kita menyimpang dari apa yang telah dipersyaratkan ataupun telah diatur dalam sebuah perusahaan tersebut? Maka penting bagi kita untuk saat ini, apabila kita ingin eksis dalam dunia pekerjaan kita, syarat utamanya adalah siddiq, seperti halnya Rasulullah SAW contohkan, berlaku jujur. Kemudian amanah, mengemban tugas sesuai dengan proporsinya. Amanah ini Rasulullah SAW sangat luar biasa mencontohkan saat beliau, maaf dalam tanda kutip, magang kepada Sayyidatina Khadijah. Beliau mengawalinya dengan magang terlebih dahulu. Beliau tidak langsung menjadi seorang pedagang yang sukses dan sangat luar biasa. Beliau magang dan menunjukkan bahwa beliau dengan barang dagangan yang dibawa itu tidak pernah hilang dan tidak pernah ibaratnya dicuri ataupun dihilangkan oleh beliau. Benar-benar dijaga agar tidak rusak, kalaupun rusak dikatakan rusak. Jadi amanah ketika diberikan kepercayaan, dan amanah itu pula lah yang kemudian mengantarkan Rasulullah SAW memperoleh gelar Al-Amin sebelum kenabian dan kerasulan beliau. Al-Amin artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Coba waktu itu apabila Rasulullah SAW sekali lagi tidak membentuk dirinya menjadi manusia yang punya integritas, tidak akan percaya. Orang lain tidak akan pernah percaya. Dagangan rusak dibilang rusak, dagangan bagus itu bagus.
Pun demikian dalam dunia kerja, kalaupun ada yang berbuat salah, ya kita katakan salah. Kalau ada yang berbuat kebaikan ataupun berprestasi, wajib bagi kita untuk kemudian memberikan penghargaan. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Amanah dalam bekerja. Itu hal yang sangat susah. Bahkan mungkin ujiannya ketika kita menjadi orang yang amanah ataupun orang yang jujur, ketika kita mengatakan apa adanya, ya bisa jadi kita yang terusir. Itu sudah menjadi resiko. Bayangkan perjuangan Rasulullah SAW terusir dari negerinya, terusir dari Makkah, tempat kelahiran beliau. Karena apa? Beliau selalu menjunjung tinggi kebenaran dan juga kejujuran. Dan salah satu menjadi ciri integritas adalah orang yang gusar ketika melihat orang lain berbuat mungkar. Dia tidak tenang ketika orang lain berbuat mungkar. Dan kita tidak ragu-ragu kemudian untuk menghentikan kemungkarannya. Tentu dengan fase-fase dan kemampuan kita masing-masing. Bisa jadi kita mengingatkan terlebih dahulu. Setelah mengingatkan kita mencontohkan. Setelah mencontohkan kemudian kita mendampingi. Setelah mendampingi kita mengevaluasi. Baru yang terakhir apabila sudah tidak bisa lakukan yang keempat, diganti. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun sebuah peradaban yang sampai dengan saat ini masih dapat kita nikmati. Maka dalam dunia kerja kita tidak bisa lepas dari 4 pilar yang tadi disebutkan: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Fatonah itu bekerja dengan cerdas, bisa melihat peluang, tetapi tidak kemudian peluang itu menyingkirkan orang lain dengan cara-cara yang tidak halal. Sikut sana, sikut sini, jelek-jelekin orang lain dan sebagainya. Itu bukan ciri Rasulullah SAW. Tunjukkan kita berprestasi. Itulah cara fatonah. Kemudian tabligh, sampaikan apa adanya. Menyampaikan sebuah kebenaran itu wajib bagi kita. Dan apabila kita mencegah, apabila kita melihat kemungkaran tapi tidak mencegahnya, jangan salah. Kita bisa jadi menjadi bagian dari yang berbuat kemungkaran itu. Jadi poin yang ingin saya tekankan ketika kita berbicara tentang integritas, kita harus menjadi manusia yang ketika melihat kecurangan, fraud ataupun bentuk kemungkaran yang lain itu kita tidak tinggal diam. Meskipun resikonya terusir, meskipun resikonya kita dibenci, jangan khawatir. Jika kita punya Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita merasa kalau sudah kehilangan sesuatu itu kita seolah-olah nggak punya Allah. Kita terlalu khawatir terhadap masa depan kita. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam, seminggu ataupun sebulan yang akan datang. Bisa jadi ada yang setelah ini meninggal dunia. Bisa jadi ada yang 1 jam ke depan meninggal dunia. Maka hari ini apa yang patut kita siapkan? Menjadi hamba Allah yang sidik, amanah, fatonah, dan tabligh itu menjadi hal yang wajib dan keharusan bagi kita semua. Dan merupakan integritas apabila kemudian siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dan apabila kita melihat kemungkaran maka cegahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika tidak mampu dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Dan jika masih tidak mampu, maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau didoakan. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan perlu diingat bahwa kecurangan, fraud, kejahatan itu akan merajalela ketika orang-orang baik itu diam, tidak melakukan apa-apa.
Dan lebih jahat lagi, orang yang diam di hadapan kemungkaran. Orang yang diam di hadapan kemungkaran, kejahatan dan kezaliman itu bagaikan setan yang bisu ataupun setan yang tuli. Padahal dia melihat kejahatan tersebut tapi dibiarkan. Padahal biasanya dalam suatu perusahaan itu ada banyak cara untuk menyampaikan sebuah pengingat, baik itu lewat langsung atasannya ataupun lewat media-media yang telah disediakan dalam perusahaan tersebut. Maka mulai hari ini kita tunjukkan bahwa kita menjadi manusia yang punya integritas agar kita mampu kemudian meraih kesuksesan dan juga kesejahteraan fid din wad dunya wal akhirah, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, akan lebih berbahaya lagi adalah ketika diamnya kita ternyata menjadi bukti jika kita telah menjadi bagian kolaborasi dari terbangunnya suatu kejahatan. Naudzubillah min dzalik. Maka hari ini kemudian mari kita sama-sama terus mengkaji, belajar dari apa yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Peradaban yang sampai dengan saat ini kita nikmati itu jerih payah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan sebuah integritas. Jadi kuncinya, siapa yang mampu, yang menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik, maka hari ini kita harus memperbaiki integritas kita sebagai manusia, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Karena ingat, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, ketika kita banyak mengingat Allah, Allah pun juga akan mengingat kita. Jadi integritas itu adalah mampu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, merasa diawasi meskipun kita sendiri. Kemudian kita istiqomah dengan kebaikan kita meskipun orang-orang ataupun orang lain tidak melihat kita. Kadang-kadang kita berbuat baik itu kalau ada orang banyak baru berbuat baik, tapi ketika sendiri brengsek kita. Banyak yang demikian. Maka orang yang berintegritas adalah orang yang istiqomah dengan kebaikannya meskipun ramai orang dan ketika dia sendirian. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini senantiasa menjadi khutbah Jumat yang dapat mengingatkan kita bahwa siapa saja yang ingin kehidupannya kemudian menjadi berkelas, maka harus menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki integritas. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dhil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadi al hajat wa yankafi al muhimmat wa yadafi al balayat wa yashafi al amrad.
ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.